Halo Zoomers, terima kasih sudah mengklik video ini dan mari kita amati dunia mikro dan makro di sekitar kita. Oke, kira-kira hari ini kita akan mengamati apa lagi? Oke, hari ini kita akan mengamati sel darah merah. Ya, sel darah merah atau yang biasa dikenal dengan sebutan eritrosit. Oke, sebelum kita masuk ke pengamatan sel darah merah, ada baiknya kita mengetahui apa itu sel darah merah terlebih dahulu. Sel darah merah atau yang dikenal dengan eritrosit, ya. Eritrosit ini adalah salah satu bagian dari sel-sel darah. Apa pengertiannya dan bagaimana fungsinya dari sel eritrosit atau sel darah merah ini? Mari kita simak bersama-sama. Oke, sel darah merah atau eritrosit adalah salah satu bagian dari sel-sel darah yang berbentuk cakram bikonkav. Bikonkav ini maksudnya memiliki dua sisi gitu ya, bikonkav. Dua sisinya cekung. Oke, kalau kita pernah tahu kan, pernah belajar ada cermin cembung ya, ada cermin cekung ya, konkav dan konveks ya. Nah itu kalau bikonkav ini dia memiliki dua sisi yang cekung seperti itu dan tidak berinti. Cekung pada kedua sisinya itu berdiameter kira-kira 7,8 mikrometer dengan ketebalan yang paling tebal yaitu 2,5 mikrometer. Dan pada bagian tengah 1 mikrometer atau kurang. Kira-kira seperti itu. Oke, kita lanjutkan ke fungsi sel darah merah. Nah, fungsi dari sel darah merah ini dia bertanggung jawab untuk mengangkut oksigen dari bagian paru-paru ke seluruh jaringan tubuh. Jaringan tubuh kemudian akan menghasilkan energi dengan oksigen dan melepaskan limbah yang diidentifikasi sebagai karbon dioksida. Lalu, eritrosit ini membawa limbah karbon dioksida tersebut ke paru-paru untuk dihembuskan. Jadi, proses oksidasi gitu ya. Jadi kita bernafas, kemudian oksigennya itu diikat oleh darah. Kemudian yang dari darah tadi, di bagian paru-paru itu ada yang namanya alveolus ya, tempat pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Nah, oksigennya diikat dengan darah, kemudian karbon dioksidanya itu dilepas gitu. Kemudian sel darah merah ini berkembang di jaringan lunak tubuh, tepatnya di sumsum tulang bagian belakang. Oke. Dan dilepaskan ke aliran darah setelah matang sepenuhnya. Biasanya sih proses ini memakan waktu sekitar 7 hari. Sel darah merah ini berwarna merah ya. Warna merah di dalam darah ini ya berasal dari kandungan protein yang disebut sebagai hemoglobin atau yang kita sebut dengan zat merah darah ya. Protein inilah yang bertanggung jawab untuk membawa oksigen. Kemudian, eritrosit atau sel darah merah ini bersifat mikroskopis dan berbentuk piringan pipih atau donat. Nah, seperti kita bilang di awal tadi, dia cekung gitu ya, dengan kelengkungan di tengahnya tetapi tidak berongga. Sel darah merah juga tidak memiliki nukleus seperti sel darah putih. Oke, orang dewasa memiliki 2-3 kali 10 pangkat 13 eritrosit setiap waktu. Wanita memiliki 4-5 juta eritrosit per mikroliter darah dan pria memiliki 5-6 juta. Sedangkan orang yang tinggal di dataran tinggi yang memiliki kadar oksigen yang lebih rendah maka cenderung untuk memiliki sel darah merah yang lebih banyak karena diperlukan untuk mengikat oksigen ya teman-teman ya. Eritrosit terkandung di dalam darah dalam jumlah yang tinggi dibandingkan dengan partikel-partikel darah yang lain, seperti misalnya sel darah putih yang hanya memiliki sekitar 4.000 sampai 11.000 sel darah putih. Dan platelet yang hanya memiliki 150.000 sampai dengan 400.000 di setiap mikroliter darah manusia. Pada manusia, hemoglobin dalam sel darah merah mempunyai peran untuk mengantarkan lebih dari 98 oksigen ke seluruh tubuh. Sedangkan sisanya terlarut dalam plasma darah. Plasma darah itu cairan di dalam darah yang membawa vitamin seperti itu. Vitamin, mineral, dan zat-zat yang diperlukan oleh darah gitu ya Zoomers ya. Eritrosit dalam tubuh manusia menyimpan sekitar 2,5 gram besi, mewakili sekitar 65% kandungan besi di dalam tubuh manusia. Oke, itu tadi fungsi dari sel darah merah atau eritrosit yang ada di dalam tubuh kita.
Oke, selanjutnya kita akan melanjutkan untuk mengamati preparat dari sel darah merah. Kita ambil dulu preparatnya. Sini kita cari sel darah merah ya, Zoomers. Oke. Nah, ini dia preparatnya. Bisa kelihatan ya, sel darah merah. Ya, sel darah merah. Oke, sel darah merah. Nah, di tengah ini itu awetan atau preparat dari sel darah merah. Kita akan amati di bawah mikroskop. Kita letakkan di bawah mikroskop. Seperti apakah bentuknya? Oke, para zoomers semua nanti bisa melihat bagaimana bentuk sel darah merah yang nanti akan kita amati di bawah mikroskop. Oke, kita akan amati. Nanti para zoomers bisa lihat semua bagaimana penampakan dari sel darah merah di bawah mikroskop dengan perbesaran 100, kemudian perbesaran 40, dan perbesaran 1000. Oke, kita lihat semuanya ya.
Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Tadi kita melihat hasil pengamatan kita terhadap sel darah merah. Semoga bisa menambah dan membuka wawasan para zoomers semua, terutama untuk mengenai dunia makro dan dunia mikro yang ada di sekitar kita. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini agar bisa menambah semangat kami dalam membuat konten-konten berisi edukasi selanjutnya. Terima kasih para zoomers semua. Kita ketemu di video selanjutnya. Bye bye.